Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anakku semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Walaupun pandemi masih berlanjut, tapi kita tetap optimis bahwa pandemi ini akan cepat berlalu dan kita bisa akan bersekolah secara normal ataupun tatap muka secara langsung. Anak-anakku semuanya, kali ini kita akan melanjut materi selanjutnya, yaitu Al-Quran tentang etos kerja. Apa itu etos kerja? Nanti kita akan tahu seperti apa. Nanti anak-anakku semuanya diharapkan setelah pembelajaran ini, anak-anak dapat membaca Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-10. Menyebutkan arti Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Al-Jum'ah ayat 9-10. Membiasakan etos kerja seperti terkandung dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Al-Jum'ah ayat 9-10. Peta konsep. Nah, etos kerja ini terdapat dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Surat Al-Jum'ah ayat 9-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surat Al-Jum'ah ayat 9-10. Keunggulan orang yang beriman dan berilmu itu terdapat dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hukum bacaan. Ya ayyuha. Nah, ini disebut majaiz munfasil. Alasannya kenapa disebut majaiz munfasil? Huruf mad bertemu huruf hamzah dalam dua kata. Ya, ada hamzah bertemu huruf mad bertemu huruf hamzah dalam dua kata. Amanu idza majaiz munfasil. Kenapa disebut majaiz munfasil? Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah pada kata lain. Nah, ini tanda wakaf ya, wakaf jaiz. Boleh berhenti, boleh tidak, ataupun terus. Ketika memulai bacaan tidak usah mengulangi bacaan sebelumnya. Unsuju. Nah, ini bacaan ikhfa. Nun mati bertemu huruf shin alasannya. La di sini itu disebut la waqfa fihi. Tidak boleh berhenti. Jadi ketika mulai bacaan, ulangi bacaan sebelumnya. Kandungan ayat. Perintah untuk memberikan kelapangan kepada orang lain dalam majelis ilmu dan segala majelis yang sifatnya menaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila diperintahkan untuk berbuat kebajikan dan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, maka bersegeralah memenuhi perintah tersebut. Jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah, seperti kita diperintahkan untuk sholat, ketika sudah terdengar adzan, ayo kita secepatnya melaksanakan sholat.
Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang berilmu beberapa derajat teristimewa. Allah mengangkat orang-orang beriman yang berilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Riwayat hadis Muslim. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi intinya carilah ilmu, niscaya kita akan mudah menuju jalan surga. Amin. Dorongan agar rajin beribadah dan giat bekerja. Nah, ini dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Jadi ketika kita dipanggil oleh Allah melaksanakan sholat Jumat, ayo kita secepatnya sholat Jumat. Ya, ketika kita sedang melaksanakan jual beli, tinggalkan jual beli tersebut, laksanakan kewajiban kita untuk menunaikan sholat Jumat. Nah, ini di sini ada beberapa arti kata ya, nanti tinggal dilihat seperti apa, seperti lisholati, nah ini artinya sholat. Kandungan ayat seruan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman yang sudah berstatus mukallaf untuk melaksanakan sholat Jumat. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu adalah orang yang beriman, orang yang sudah balik dan berakal. Jadi ketika sudah balik ataupun berakal, jadi dia wajib melaksanakan sholat Jumat ya. Wajibnya meninggalkan semua kegiatan ketika waktu untuk sholat Jumat telah tiba. Jadi ketika sholat terdengar, sudah terdengar sholat suara azan Jumat, apapun pekerjaan kita tinggalkan. Mari kita untuk secepatnya melaksanakan sholat Jumat. Setelah selesai sholat Jumat, bersegeralah berusaha atau bekerja agar memperoleh karunia Allah, karunianya. Jadi intinya ketika sholat Jumat ya, jadi kita secepatnya untuk ketika kita masih bekerja, kembali lagi untuk beraktivitas kita untuk bekerja. Karena di situ adalah perintah Allah. Karunia Allah Subhanahu wa taala antara lain ilmu pengetahuan, ada harta benda, ada jabatan, ada kesehatan, ada kekuatan, ada kedamaian dan kesejahteraan. Terima kasih anak-anakku semuanya. Lain kali kita akan bertemu lagi di materi berikutnya. Semoga pertemuan kali ini kita bisa mendapatkan ilmu dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya anak-anakku semuanya dijadikan anak-anak yang soleh, solihah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga kita sehat-sehat saja. Jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan walaupun kita masih di rumah. Cuci tangan, pakai masker ketika keluar rumah ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.